Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Alia Sadila, NPM 2213052006. Di sini saya sebagai konselor. Di sini saya menggunakan konseling kognitif behavioral therapy atau CBT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Silakan duduk. Silakan Mbak, diminum barangkali haus. Hanya Bu, terima kasih. Iya. Udah nyaman duduknya? Oh, udah Bu. Baik, kalau udah dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Rida Anggreni Bu. Oh, Mbak Rida. Iya. Biasa dipanggil Mbak atau Rida atau siapa? Mbak aja. Mbak aja, baik. Oh iya, perkenalkan nama Ibu Alia. Nah, biasa dipanggil Ibu atau Kak, ya senyamannya Mbak Rida aja memanggil siapa? Mungkin Ibu aja ya, biar lebih akrab. Boleh, kalau mau panggil Ibu juga nggak apa-apa. Nah, Mbak Rida sendiri rumahnya di mana? Rumah saya jauh Bu, di Lampung Tengah. Oh, di Lampung Tengah. Terus kesini sama siapa? Sendiri sih Bu. Oh, sendiri, berani ya kesini sendirian. Iya. Baik. Terus Mbak Rida tahu alamat Ibu dari mana? Kebetulan dapat rekomendasi sama teman sih Bu. Oh, dapat rekomendasi yang teman. Nah, sebelumnya Mbak Rida udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum Bu, baru pertama kali ini. Oh, jadi ini pertama kali melakukan sesi konseling ya. Baik, kalau begitu izinkan Ibu di sini untuk menjelaskan sedikit apa itu sesi konseling ya. Nah, sesi konseling itu proses pemberian bantuan atau pemecahan masalah dari seorang konselor yang di sini sebagai Ibu. Nah, kepada Mbak Rida sebagai klien atau konseling. Nah, di sesi konseling ini ada asas-asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Rida sendiri kesini secara sukarela atau ada paksaan? Dengan sukarela saya sendiri Bu. Alhamdulillah kalau Mbak Rida datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini Ibu harap Mbak Rida itu secara terbuka bercerita tentang masalah yang Mbak Rida alami dan tidak ada yang tutupin sama sekali. Nah, yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Mbak Rida tenang aja, kalau jangan berpikir nanti takut mau cerita ke ibu gitu kan, takutnya nanti kesebar kemana-mana masalahnya. Nah, gak usah khawatir karena di konseling itu ada asas kerahasiaan, udah dijamin rahasianya akan aman. Dan di situ yang tahu cuma ibu sebagai konselor dan Mbak Rida sebagai kliennya. Nah, apakah udah paham Mbak Rida? Paham dulu. Baik, kalau Mbak Rida sudah paham. Nah, di sini juga ada durasi waktu. Durasi waktunya itu kurang lebih 40 menit. Kalau waktu satu kali pertemuan itu kurang cukup, nanti kita bisa atur ulang jadwal pertemuan berikutnya. Nah, terus izinkan Ibu di sini untuk mengucapkan janji konselor sebentar Mbak Rida. Iya Bu, silakan. Saya Fadia Alia Sadila dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dan sanggup menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan baik dari klien saya sendiri atau dari pihak siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, terima kasih karena sudah mengizinkan Ibu untuk membacakan tuntutan soal tersebut. Nah, di sini Mbak Rida apakah sudah siap untuk menyampaikan atau bercerita tentang masalah yang Mbak Rida hadapi? Insya Allah saya siap Ibu. Baik, kalau Mbak Rida sudah siap, sekarang ganti
gantian Mbak Rida yang bercerita, yang berbincang-bincang, karena dari tadi kan Ibu sudah banyak bicara gitu ya. Nah, sekarang Ibu izinkan Mbak Rida untuk bercerita. Jadi gini Bu, saya tuh suka beli barang-barang, entah itu penting atau tidak, sampai kok saya tuh penuh dengan barang itu. Oh, jadi Mbak Rida itu hobi sekali belanja ya? Iya Bu, entah itu kebiasaan atau hobi ya Bu. Bisa juga, bisa dibilang kebiasaan sih Mbak. Nah, Mbak Rida sendiri itu kalau belanja itu barang-barangnya seperti apa sih Mbak? Contohnya kayak baju, kayak jilbab, gelang-gelang kayak gini Bu, sama aksesoris kayak gini Bu. Oh, lucu ya, kayak Iya. lagi tren gitu ya. Berarti Mbak Rida ini orangnya tuh suka mau ikutin tren, terus suka barang-barang lucu. Nah, Mbak Rida sendiri tuh kalau membeli itu berpikir terlebih dahulu nggak sih, kayak ini tuh apa sih, bakal kepakai semua atau enggak, atau gimana gunaannya gitu. Tadinya tuh sempat mikir kayak gitu ya Bu, terus kayak sebagian ada yang dipakai, sebagian ada yang nggak pernah dipakai kayak gitu Bu. Terus kan itu kan beli pakai duit ya Bu, jadi kayak sayang gitu. Sudah lama belum kayak langsung beli gitu aja, kayak udah dari kapan gitu, kayak gitu. Ini sih Bu, semenjak kayak ada aplikasi kayak TikTok, Shopee itu kan kayak beli barang semua itu bisa lewat online ya Bu, jadi kayak lebih gampang. Iya bener sih, berarti semenjak adanya kayak aplikasi-aplikasi online shop gitu ya. Oh, berarti Mbak Rida sendiri itu belinya tuh lebih ke yang online shop gitu, nggak yang secara offline gitu ya. Iya. Nah, kan itu kan tadi Mbak Rida bilang kalau sampai apa ya, kosnya tuh penuh, kayak bingung gitu kan, pusing mau gimana, taruh kemana lagi gitu. Nah, Mbak Rida sendiri ada nggak sih kayak pernah berpikir selintas gitu, kayak atau pernah memikirkan ini mau aku taruh mana atau gimana barang-barang ini yang nggak aku pakai gitu? Sempet sih Bu, kayak kepikiran ini barang pusing kan, ini mau dikemanain, apa saya buang aja ya, tapi kayak sayang nggak sih Bu kayak gitu. Iya, sayang banget sih kalau misalnya barang-barangnya udah dibeli itu mau dibuang gitu aja gitu. Nah, Mbak Rida sendiri pernah nggak kayak merasa menyesal gitu karena sudah membeli barang-barang terus kemudian nggak pernah Mbak Rida pakai gitu, yang pakai cuma kayak itu aja gitu? Iya, iya sih Bu, sempat kepikiran kayak nyesel gitu. Terus itu kan beli pakai duit saya sendiri ya Bu, kayak kalau duitnya habis terus bingung kan mau beli makan gimana, terus ini barang udah numpuk, pusing banget pokoknya Bu. Ya, nah berarti Mbak Rida sendiri tuh udah mempunyai perasaan menyesali gitu kan atas kebiasaan Mbak Rida sendiri. Terus Mbak Rida juga udah sadar atas perilaku Mbak Rida dan kebiasaan tersebut. Nah, terus Mbak Rida apa ada pikiran lain gitu, kayak barangnya dikemanain selain dibuang gitu atau kemana gitu? Waktu itu sempat kepikiran kayak mau ngasih ke saudara, tapi kayak takutnya saudaranya udah punya kayak gitu Bu. Terus apa mungkin aku dibagiin ke panti asuhan ya? Oh, kalau misalnya saudaranya udah ada barangnya, udah ada barang yang misalnya Mbak Rida ada gitu kan, bisa juga tuh kayak misalnya saudara suruh milih gitu kan. Jadi Mbak Rida kayak saudaranya disuruh ke rumah, terus disuruh milih sendiri gitu kan, kayak enak kan, dia bisa milih sendiri. Nah, terus kalau di panti asuhan juga bisa sih Mbak, kayak dia kan lebih membutuhkan gitu kan. Nah, terus lebih bermanfaat juga gitu kan. Nah, baik juga sih, Ibu setuju kalau misalnya mau dibagiin ke saudara atau ke panti asuhan daripada dibuang gitu aja kan, duitnya sayang gitu kan. Nah, Mbak Rida sendiri apa mau melakukan hal tersebut lagi gitu, mana kebiasaan kayak berbelanja online shop itu terus-terusan tanpa berpikir panjang, kayak misalnya ini butuh nggak ya, lagi butuh
nggak ya gitu. Bukan itu Mbak Rida tuh beli itu bukan karena Mbak Rida butuh gitu, tapi karena Mbak Rida tuh kayak ih pecet-pecet aja gitu loh, kayak karena ngikutin tren. Terus abis itu kayak cuma ngeliat lucu gitu. Apakah Mbak Rida mau mengulangi hal tersebut? Mungkin selepas dari sini saya akan mengubahnya sih Bu, kayak udah nggak beli barang-barang yang nggak butuh, lebih ngeutamain barang yang butuh gitu. Ya betul sih. Nah ya alhamdulillah kalau Mbak Rida sudah mempunyai sadaran ingin mengubahnya, dan ya Ibu harap juga Mbak Rida sepulang dari sesi konseling ini bisa melaksanakannya dengan baik, melakukannya dengan segera gitu. Jadi semoga tidak terulang lagi gitu kan. Iya Bu, mungkin saya akan mengusahakannya. Apakah Mbak Rida ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saya rasa sudah cukup sih Bu. Baik, kalau untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Nanti kalau misalnya belum ada perubahan atau Mbak Ridanya masih terulang kembali hal itu, nanti kita bisa mengatur jadwal lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nanti Mbak Rida bisa WA Ibu aja ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya itu biasanya durasinya berapa menit ya Bu? Apa sama aja kayak sesi pertama? Sama aja Mbak, setiap satu kali pertemuan. Kalau misalnya lebih dari itu, nanti tuh titik masalahnya itu nggak ketemu, jadi kayak malah bleber kemana-mana gitu Mbak. Jadi ya lebih baik ikutin durasi yang sudah ditentukan. Begitu Mbak Ida. Baik Bu, saya rasa saya sudah cukup. Saya izin pamit ya Bu. Oh iya, terima kasih ya Mbak udah mau datang ke rumah Ibu, sudah mau secara terbuka dan sukarela bercerita tentang masalah Mbak Ida yang sekarang sedang dihadapi gitu kan. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih banyak ya Bu udah jadi teman curhat saya. Iya Mbak Rida, semoga benar-benar terlaksana ya Mbak kegiatannya, berbagi-bagi barang yang ada di kosan Mbak Rida tersebut. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Terima Ya, kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Mari, Iya. bye.